14 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Oke. Bapak Ibu buka firman Tuhan dalam Alkitab Bapak Ibu semua. Kitab Roma pasalnya yang ke-17. Pasal yang ke-14 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Kalau Bapak Ibu semua sudah dapat, boleh katakan amin. Amin. Iya. Mari Bapak Ibu baca sama-sama dengan beta. Ya, Roma pasal yang ke-14. Ya. Ya. Ayat yang ke-17 sampai 18. 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu hidup, silakan duduk kembali. Iya, oke. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, beta mau Bapak Ibu semua boleh kasih waktu beberapa menit ke depan. Lalu Bapak Ibu tolong perhatikan pengajaran ini sangat baik-baik, karena ini pengajaran yang luar biasa Bapak Ibu. Beta sendiri saja terberkati sekali dengan pengajaran hari ini. Untuk itu beta mau supaya Bapak Ibu yang datang ibadah hari ini, Bapak Ibu fokus benar-benar dengar firman ini, supaya waktu Bapak Ibu memahami firman, Bapak Ibu akan hidup melakukan firman, lalu Bapak Ibu bisa jadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Amin. Nah, hari ini beta mau bicara tentang satu persoalan penting yang Bapak Ibu harus ketahui bersama, tentang hal kerajaan Allah. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu dan beta akan sama-sama belajar firman Tuhan tentang kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan tadi di dalam kitab Roma pasal yang ke-14 ayat 17 sampai ayat 18, Bapak Ibu akan dapati di situ bahwa Alkitab jauh-jauh hari kasih informasi buat Bapak Ibu dan beta tentang sebenarnya yang dimaksudkan dengan hal kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum. Amin. Jadi Alkitab kasih tahu begini Bapak Ibu, kalau bicara soal kerajaan Allah, itu bukan bicara tentang hal-hal yang lahiriah, hal-hal makan dan minum. Oke? Tadi Bapak Ibu baca ayat yang itu ya. Hal kerajaan Allah bukan terdiri dari makan dan minum. Sebab gini Bapak Ibu, kenapa Tuhan harus kasih Bapak Ibu informasi ini di awal, bahwa hal kerajaan Allah tidak bicara soal makan dan minum. Karena soal makan dan minum, soal kebutuhan Bapak Ibu hari-hari, sebenarnya itu tanggung jawab Tuhan. Yang setuju boleh bilang amin. Jadi Tuhan kasih tahu begini, Bapak Ibu dan beta punya hidup hari-hari ini tidak usah persoalkan makan dan minum. Makan minum itu bukan bagian terpenting dalam kerajaan Allah. Makan minum itu adalah tanggung jawab sepenuhnya dari Tuhan yang menciptakan Bapak Ibu dan beta. Oke? Jadi katong deal di sini dulu supaya waktu Bapak Ibu belajar, Bapak Ibu paham bahwa oh ternyata yang Alkitab bicara tentang kerajaan Allah bukan bicara hal-hal yang lahiriah, tapi itu hal-hal yang memang benar-benar dikerjakan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Oke? Nah, Bapak Ibu mari lihat sama-sama ayat 17. Bapak Ibu perhatikan pasal 14 ayat 17 dari Roma. Bapak Ibu akan dapati di situ Alkitab memulai dengan kata begini, sebab hal kerajaan Allah. Tolong garis bawahi kata kerajaan Allah di situ. Bapak Ibu lihat di situ kata kerajaan Allah. Oke, ada kalimat di situ. Garis di Alkitab Bapak Ibu. Kenapa kalau Bapak Ibu belajar Alkitab, kita selalu bilang Bapak Ibu bawa Alkitab supaya ada hal-hal yang perlu digaris bawahi, Bapak Ibu garis bawahi. Supaya Bapak Ibu pulang dari sini bisa baca ulang, bisa belajar ulang. Nah, kata kerajaan Allah yang ada di dalam Alkitab Bapak Ibu itu diambil dari kata Yunani Basileia. Basileia, oke? Basileia. Leia, ya, tulisnya Leia. Basileia, oke? Nah, mari lihat sama-sama Bapak Ibu.
arti kata Basilea. Basilea itu punya arti begini Bapak Ibu. Pemerintahan Allah secara mutlak, amin. Pemerintahan Allah secara mutlak dalam seluruh aspek kehidupan kita lewat firman Allah. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu dengar kata kerajaan Allah yang ada di Alkitab Bapak Ibu, itu diambil dari kata Yunani, Basilea. Basilea punya arti itu pemerintahan Allah secara mutlak. Jadi kalau dibilang mutlak berarti itu apa Bapak Ibu? Tidak bisa diganggu gugat di situ ya. Pemerintahan Allah secara mutlak atas kehidupan Bapak Ibu dan Beta didasari dengan firman Allah. Jadi dia pengertian kira-kira begitu. Oke? Nah, coba Bapak Ibu perhatikan sama-sama. Hal-hal apa saja yang ada di dalam kerajaan Allah? Kalau Bapak Ibu belajar dari konteks firman yang tadi Katong baca. Alkitab suka kasih tahu jelas di situ Bapak Ibu bahwa yang dikategorikan hal-hal yang masuk di dalam kerajaan Allah itu terdiri dari 3. Pertama, kebenaran. Kemudian apa tadi? Damai sejahtera. Lalu sukacita yang berasal dari Roh Kudus. Jadi ingat 3 hal ini baik-baik Bapak Ibu. Alkitab bilang kerajaan Allah itu bukan bicara tentang makan minum, tapi kerajaan Allah itu bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita dari Roh Kudus. Amin, amin. Nah, lihat Bapak Ibu sama-sama di Beta. Hal ini, 3 hal ini harusnya itu menjadi bagian dalam Bapak Ibu dan Beta menghidup. Kebenaran, kemudian damai sejahtera, sukacita dari Roh Kudus itu tidak bisa dilepas pisahkan dari orang-orang yang punya gaya hidup cari Tuhan. Amin. Sebab waktu Bapak Ibu dan Beta cari Tuhan, Bapak Ibu dan Beta dikategorikan orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Amin. Amin. Jadi ingat katanya kerajaan Allah, Basilea, pemerintahan mutlak dari Allah atas hidup seseorang berdasarkan firman. Jadi orang yang suka cari Tuhan itu di dalam dirinya akan terjadi pemerintahan Allah secara mutlak. Amin. Tuhan ambil alih seluruh kehidupan. Yang ada ruang yang tersisa yang Bapak Ibu harus kuasai lagi. Semua ruang di dalam hidupmu itu telah diambil alih mutlak oleh pemerintahan Tuhan yang sesungguhnya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan yang hebat. Nah, mari kita mau belajar. Bapak Ibu perhatikan. Untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup yang ada di bumi ini agak sulit. Betul kasih? Sebab logikanya begini, Bapak Ibu dan Beta hidup ada di tengah-tengah dunia yang punya banyak persoalan, yang punya banyak tantangan, yang punya banyak sekali hal-hal yang kadang-kadang kalau Bapak Ibu tidak ada dalam kerajaan Allah, Bapak Ibu bisa tergilas jauh dari persoalan hidup. Untuk itu Bapak Ibu ingat ini, pengajaran hari ini mengajarkan Bapak Ibu dan Beta gini, bagaimana hidup di tengah dunia yang jahat tapi bisa menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Amin, amin. Oke, Bapak Ibu, Beta ulang sekali lagi. Bapak Ibu dan Beta ada hidup di tengah-tengah dunia yang jahat ini, tapi kita harus menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Nah, itu kalau Bapak Ibu dan Beta bisa lakukan itu, berarti Bapak Ibu dan Beta telah menarik kerajaan Allah ada di bumi. Makanya Yesus dalam pengajarannya tentang doa Bapa Kami diajar begini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maksudnya apa? Maksudnya gini, Bapak Ibu dan Beta harus berusaha menarik kerajaan Allah datang di tengah-tengah bumi ini lewat ketemu kehidupan. Amin. Bagaimana orang bisa tahu bahwa ada Tuhan kalau Bapak Ibu pun hidup dan Beta pun hidup tidak mencerminkan kerajaan Allah, kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Nah, kalau orang percaya suka kehilangan 3 ini, Bapak Ibu gagal untuk mendatangkan kerajaan Allah di bumi. Oke? Jadi ini yang kita mau belajar. Nah, mari lihat sama-sama Bapak Ibu. Hal pertama yang Bapak Ibu harus lakukan untuk mendatangkan kerajaan Allah di bumi adalah Bapak Ibu harus membiarkan kebenaran itu menguasai seluruh hidup kita. Amin. Kebenaran. Tadi kan di awal Beta bilang
hal kerajaan Allah cuma ada 3 kan. Pertama tentang kebenaran. Jadi ketong harus membiarkan kebenaran itu menguasai seluruh hidup Bapak Ibu dan beta. Nah, apakah kebenaran? Coba lihat sama-sama Bapak Ibu. Kata kebenaran diambil dari kata Yunani begini Bapak Ibu. Dikai osune. Dikai osune. Ya, agak-agak susah dia pembicara. Iya, tulis biasa Bapak Ibu. Dikai biasa, os une. Sambung. Dikai osune. Iya, dikai osune. Sorry ya, katong pemulut yang terbiasa bicara itu. Kadang-kadang akan terbalik-balik, berbelit-belit bicara bahasa Yunani, Kenapa beta harus ngomong, kasih tahu dia punya arti kata dari teks asli supaya Bapak Ibu dalam menjelaskan firman Tuhan katong yang keliru. Karena harusnya kalau Bapak Ibu belajar firman, yang boleh pakai Bapak Ibu logika di situ. Firman Tuhan itu sudah jelas, tulis Bapak Ibu mesti belajar di situ saja, amin. Jadi kata kebenaran itu diambil dari kata Yunani dikai osune, oke? Dikai osune punya arti begini Bapak Ibu. Pertama, integritas. Amin. Jadi waktu Tuhan bilang begini, Bapak Ibu, waktu Tuhan ajar begini, hal kerajaan Allah itu bukan terdiri dari makan dan minum, tapi terdiri dari kebenaran. Kebenaran punya arti itu pertama integritas. Jadi kerajaan Allah itu bicara tentang integritas. So pernah dengar kata integritas? Menurut Bapak Ibu integritas apa? Jati diri, penguasaan diri. Adalah yang tahu integritas pengertian. Jadi integritas tuh ya di atas ya, tidak di atas tidak, gitu ya. Ya, nah Bapak Ibu mari kita kasih tahu pengertian integritas dari kata itu dikai osune itu dia mengarti begini Bapak Ibu. Keteguhan yang teguh pada sebuah nilai dan kode etik moral. Jadi keteguhan yang teguh pada sebuah nilai dan kode etik moral. Keteguhan yang teguh. Nah, beta kasih contoh supaya Bapak Ibu paham kalimat itu tentang integritas. Orang biasa terlatih dengan pengertian integritas tuh kalau bilang itu bikin itu. Orangnya berintegritas. Dia bilang dia bikin, gitu ya. Tapi ini pengertian dari dikai osune pengerti begini, keteguhan yang teguh pada sebuah nilai dan etika moral. Beta kasih contoh. Bapak Ibu dan beta tahu bahwa etika moral mengajarkan katong yang boleh mencuri. Itu etika moralnya mengajarkan. Bapak Ibu dan beta dalam keadaan terdesak orang bisa mencuri ke seng. Dia lapar dia bisa curi seng. Waktu dia lapar dia bisa ambil orang punya hak ke seng. Dia punya jabatan kedudukan dia bisa ambil orang punya hak. Bisa makan apa yang bukan dia punya? Bisa. Tapi karena pengertian daripada integritas bilang begini, ketaatan yang teguh pada nilai dan kode etik moral. Bapak Ibu harusnya jaga itu. Lapar, mau mati, saya punya apa-apa, saya boleh pencuri. Itu kira-kira yang dibilang integritas. Dia pegang kebenaran biar mati sudah. Bisa? Akan pembahasan, kesimpulan begitu. Ya saja, pokoknya kebenaran tetap kebenaran. Biar beta yang makan sudah, tapi orang pun hak beta harus kasih. Kira-kira begitu. Beta yang pencuri. Biar beta susah sudah. Tapi selama beta tahu bahwa itu etika moral ajar beta begitu, tidak boleh mencuri, beta tidak mencuri. Amin amin. Amin. Jadi Alkitab lagi ajar begini, kalau orang bicara tentang kerajaan Allah, dia harus hidup di dalam integritas yang tinggi. Amin. Sudah? Bapak Ibu, tipikal orang yang hidupnya dalam kerajaan Allah, dia paling teruji dalam soal integritas. Karena kalau orang yang hidup di dalam kerajaan Allah, dia bisa saja tidak melakukan itu. Hari ini dia bilang lain, besok dia bisa bikin lain. Nah gitu.
Jadi beta mau bilang bahwa jangan karena keadaan Bapak Ibu dan beta mengabaikan yang namanya integritas. Oke? Hari ini beta percaya semua yang ada dalam persekutuan ini adalah orang-orang yang dipersiapkan Tuhan yang berintegritas. Amen. Berintegritas di hadapan Tuhan. Bapak Ibu bisa bilang berintegritas? Iya, di dalam Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu, ada satu beta baca satu artikel sebelum beta lanjut ke poin yang berikut. Ada satu artikel beta baca Bapak Ibu. Lalu di situ terjadi diskusi antara orang-orang ateis yang tidak mengenal Tuhan. Nah, orang di dalam diskusi itu, orang ateis mereka bicara gini. Tokoh yang sangat berintegritas, yang mengajarkan nilai moral tertinggi yang pernah ada di bumi, cuma satu-satunya Yesus. Bapak Ibu lihat itu, orang ateis saja bisa akui bahwa Yesus adalah tokoh yang ajar nilai etika moral sangat tinggi yang pernah ada di bumi, cuma Yesus saja. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu harus tahu bahwa pengajaran semua orang, pengajaran siapapun yang pernah hidup di bumi, Yesus tuh unggul dari segalanya. Tepuk tangan berkata Tuhan. Bapak Ibu baca kitab-kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Bapak Ibu akan dapat di situ pengajaran-pengajaran yang punya nilai etika tinggi, moral tinggi. Betul gak sih? Taurat bilang mata ganti mata. Tapi Yesus ajar apa? Kalau orang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Yesus ajar bilang apa? Berdoa bagi orang yang musuh. Dia ajar etika kah? Dia ajar apa? Dia ajar etika. Kalau hukum Taurat ajar bilang apa? Bapak Ibu tahu apa? Ya, itu maksudnya yang Yesus ajar. Nilai, Yesus ajar nilai apa? Dia bertentangan dengan kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Gitu. Tapi kalau kalau hukum Taurat ajarnya apa? Yang tadi itu bilang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yesus sedang memperhadapkan nilai moral, etika yang hebat. Dia bilang begini, kalau satu orang ajak jalan 1 kilo, jalan berapa kilo? 2 kilo. Kalau orang inginkan baju, kasih? Itu nilai etika moral yang tinggi kah? Rendah Bapak Ibu? Tinggi. Jadi Bapak Ibu tidak salah sembah Yesus yang hebat. Amin? Iya, Bapak Ibu mesti bangga ya. Bangga, jalan kemana-mana bangga punya Tuhan. Beta sering tahu orang, tapi Bapak Ibu sejak beta mulai bertobat, beta selalu diingatkan Tuhan. Kemana saja Tuhan pernah bawa beta duduk dengan orang-orang yang punya banyak uang. Tuhan pernah bawa beta melayani orang yang punya pangkat, kedudukan, jabatan. Sampai pada menteri, Bapak Ibu itu pernah. Bapak Ibu lihat ini, beta mau kasih tahu. Tuhan selalu bicara di beta hati begini. Ose punya Yesus, Ose punya segalanya. Amin. Mungkin secara dunia kata saya nggak ada apa-apa. Tapi waktu Bapak Ibu bisa punya Yesus, Bapak Ibu mengenal dia secara pribadi, Bapak Ibu orang hebat. Amin. Sebab dia adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi beta mau supaya semua orang yang dalam persekutuan ini jangan pernah merasa bahwa katong ini biasa-biasa. Bapak Ibu orang hebat. Amin. Sebab Bapak Ibu sembah Allah yang hebat. Betul? Lihat kiri kanan, colek kiri kanan, bilang oh punya Allah yang hebat. Allah yang hebat. Amin. Luar biasa. Ya, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang, tidak ada satu orang pun yang merasa dia orang biasa-biasa. Amin. Iya, dia harus berjalan dengan kebanggaan karena dia punya Yesus Allah yang luar biasa. Nah, itu pertama. Kebenaran, arti kata dikai osune itu kebenaran. Itu integritas. Iya, kebenaran. Jadi kerajaan Allah itu bicara tentang kebenaran. Di dalamnya ada integritas. Yang kedua, Bapak Ibu, arti kata dikai osune yang kedua. Arti yang kedua begini Bapak Ibu, tidak munafik. Jadi di dalam kerajaan Allah tidak ada orang-orang yang munafik. Ya. Nah, coba lihat Matius pasal 23 ayat 1. Lihat ayat itu. Matius pasal 23 ayat 1. Oke. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya. Oh iya. Langsung lewat ayat 13 ayat sampai 29. Nanti baca sepulang di rumah. Ayat 23 sampai 29. Iya. Matius 23.
Ayat 13 sampai 29. Sorry, beta salah tulis ayat. Bapak Ibu mulai dari ayat 13 ayat 13 sampai ayat 29. Bapak Ibu dapat di situ ada kata celaka kasih. Celaka. Kalau Bapak Ibu hitung-hitung ada berapa kali celaka Yesus bilang di situ? Coba hitung. Ya, cepat. Ini anak sekolah minggu punya ini. 7, 8. Oma Leni dapat juara 1. Tepuk tangan dulu. Tuhan Yesus kasih. Kalau cerdas cermat Oma Leni dapat juara 1. Ada 8 kali Yesus bilang kata celaka di situ. Lihat. Nah, Bapak Ibu, Yesus yang pernah bilang celaka untuk hal-hal yang lain. Cuma di kata munafik dia bilang celaka. Bapak Ibu tahu kata celaka pun arti? Celaka itu pun arti begini Bapak Ibu. Terkutuklah engkau selama-lamanya dan tidak ada harapan untuk masa depanmu. Celakalah engkau untuk selama-lamanya. Terkutuklah engkau untuk selama-lamanya dan tidak ada masa depan untukmu. Tidak ada harapan dan masa depan untukmu. Tidak ada harapan dan masa depan untukmu. Nah, coba Bapak perhatikan. Yesus paling benci orang munafik. Kalau Bapak Ibu baca kisah itu dia kecam siapa? Ahli Taurat dan orang Farisi. Mengapa Yesus sangat-sangat seperti benci ahli Taurat dan orang Farisi? Sedangkan orang berdosa Yesus jadikan sahabat. Karena begini Bapak Ibu, ahli Taurat dan orang Farisi itu orang yang ada di gereja. Ya, setiap hari ada di gereja, dengar firman, baca Alkitab. Bahkan Alkitab dihafal di luar kepala. Tapi Bapak Ibu, dorang cuma menjalankan tradisi, apa yang dorang tahu. Tapi dorang tidak menjalankan firman yang dorang pelajari. Dorang melakukan, makanya Tuhan bilang, dorang melakukan perintah manusia. Sedangkan perintah Allah mereka abaikan. Makanya Yesus benci Bapak Ibu. Yesus bilang gini, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Celakalah kamu. Sampai 8 kali, bayangkan. 1 kali dia bilang celaka, saat itu dia marah berat Bapak Ibu. Apalagi 8 kali bilang celaka, itu murka Bapak Ibu. Makanya kata celaka yang di situ punya arti begini, terkutuklah kamu untuk selama-lamanya dan tidak ada masa depan dan harapan. Bapak Ibu lihat, jangan sampai Yesus bilang katanya celaka ya. No. Sampai Yesus bilang celaka itu susah ada ampun tuh. Jadi Bapak Ibu dan Beta tidak boleh katanya punya kehidupan seperti begitu. Amin. Jadi yang kedua yang Yesus sangat-sangat menentang di dalam kerajaan Allah, tidak ada orang munafik. Amin. Jadi itu yang Bapak Ibu dan Beta harus pahami bersama. Lebih baik Bapak Ibu orang berdosa sih nggak apa-apa. Karena Yesus datang untuk orang berdosa. Orang munafik itu seperti bagaimana Bapak Ibu? Dia pakai topeng. Di depan semua orang, dia bikin bagus. Makanya Yesus bilang tuh, orang munafik itu seperti kuburan yang dilabur, di luar putih, di dalam tulang benulang yang busuk. Nah itu, Yesus bilang begitu. Jadi Bapak Ibu dan Beta ingat ini, kerajaan Allah di dalamnya tidak ada orang munafik. Orang munafik tidak masuk surga. Lebih baik orang berdosa. Katong berdosa Bapak Ibu. Tapi katong menyadari katong punya dosa, lalu katong datang cari Tuhan, Tuhan ampuni. Amin. Daripada Bapak Ibu merasa diri paling tahu dari semua orang, Bapak Ibu merasa diri paling pintar, so benar, tapi Bapak Ibu seperti kuburan yang dilabur dari luar, ya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang berikut Bapak Ibu, ini masih dalam nilai kebenaran ya. Pengertian berikut dari kebenaran. Kebenaran punya pengertian berikut begini Bapak Ibu, tidak menghakimi. Amin. Coba bilang sama-sama dengan Beta, tidak menghakimi. Ya, Bapak Ibu perhatikan. Waktu Beta sampai di titik level ini, Tuhan bicara banyak. Lalu Beta mulai merenung. Ternyata Bapak Ibu dan Beta kalau mau masuk surga, katong harus sampai di titik ini. Jangan jago menghakimi orang. Gitu? Jangan suka jago menghakimi orang. Kalau Bapak Ibu jago menghakimi orang, itu sangat-sangat tidak fair dan tidak sekali manusiawi. Sebab Beta pernah kasih pengajaran tentang penghakiman, Beta ingat di Erlo. Menghakimi definisinya itu apa? Sama masih ingat.
ambil kesimpulan berdasarkan cara pandang ke orang lain karena sing suka. Gitu lalu katong ambil kesimpulan. Padahal belum tentu yang katong bilang itu betul. Itu definisi menghakimi. Jadi Bapak Ibu dan Beta ingat kata kalimat ini. Katong lagi belajar tentang kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah tidak ada orang-orang yang suka menghakimi. Bapak Ibu, survei membuktikan yang paling suka menghakimi orang Kristen. Sorry, Beta harus bilang ini. Karena itu survei membuktikan. Yang paling suka menghakimi itu orang Kristen. Jadi ini juga pukulan buat katong yang katanya pengikut Kristus. Supaya katong mesti belajar untuk jangan jago menghakimi orang. Amin, amin, amin. Amin. Ya, kiri kanan ada muka-muka yang suka menghakimi kau sayang tahu? Iya. Semua orang-orang yang ada di sini adalah orang-orang yang tidak suka menghakimi, tidak jago menghakimi. Amin. Nah, Bapak Ibu, ada satu artikel juga Beta baca. Ini kisah nyata, Bapak Ibu, kisah nyata. Ada satu pelacur, dia tidak pernah ke gereja, Bapak Ibu. Lalu dia ditanya oleh ada seorang yang namanya pengikut Kristus, maksudnya suka rajin ke gereja. Dia tanya perempuan itu begini, apakah kamu kenal Yesus? Lalu pelacur itu jawab begini, saya kenal Yesus. Lalu ditanya, kenapa tidak ke gereja? Lalu pelacur itu bilang begini, Bapak Ibu, saya tidak ke gereja karena saya benci istrinya Yesus. Yesus kawin kak? Saya yang tahu Bapak Ibu tak? Yesus kawin kasih menurut Bapak Ibu? Tapi kenapa dia kasih keluar statement saya benci istrinya Yesus? Iya, karena Bapak Ibu gereja dikatakan mempelai. Jadi jangan sampai orang kenal Yesus, tapi orang saya mau datang gereja karena katong bersikap menghakimi orang. Bisa? Dia bilang di dalam gereja orang suka menghakimi. Bayangkan kalau pelacur masuk gereja, kalau dia sudah datang yang rok yang setengah bahan, lalu pasti semua orang menghakimi toh. Makanya kan dia punya kata begini, saya kenal Yesus, tapi saya tidak suka ke gereja karena saya benci istrinya Yesus. Bapak Ibu dan Beta itu pukulan berat. Amin kasih. Jadi kalau ketemu dengan statement ini, ketemu pulang koreksi. Kalau memang ketemu suka hakimi orang, stop sampai di sini. Jangan sampai kalau Tuhan datang, Bapak Ibu dan Beta yang ada di kerajaan Allah. Bapak Ibu, Beta sedang belajar firman ini, lalu tiba-tiba Beta diingatkan gini, Bapak Ibu dan Beta punya hak menilai seseorang. Ingat statement ini baik-baik ya, ini Roh Kudus kasih ingat. Katong punya hak menilai seseorang. Amen? Dari kacamata yang Bapak Ibu punya, Bapak Ibu boleh menilai apa saja. Dari sudut pandang Bapak Ibu. Dari sisi Bapak Ibu tahu dia seperti ini, itu Bapak Ibu punya hak. Tapi ingat ini Bapak Ibu, ini statement keras Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dan Beta tidak disuruh Tuhan menilai dari sisi yang lain, tapi dari sisi firman Allah. Jadi nilai orang berdasarkan firman. Bisa? Lalu penilaian itu dia sampai di titik itu saja. Bapak Ibu dan Beta tidak dikasih hak untuk menghakimi orang. Karena Tuhan itu satu-satunya hakim yang adil, yang bisa mengadili segala dengan adil-adilnya di bumi ini. Jadi kalau Bapak Ibu ada temui satu persoalan, Bapak Ibu berurusan dengan orang itu, bolehlah nilai dia dari sisi yang Bapak Ibu tahu saja. Lihat dia dari orangnya gini, tapi Alkitab bilang standarnya firman Allah. Pakai standar itu. Tapi sampai di situ. Tapi Bapak Ibu ambil kesimpulan dan Bapak Ibu bilang, oh dia ini orang munafik, dia ini saya pakai. Itu bukan hak Bapak Ibu dan Beta. Amin. Sebab yang bisa menghakimi cuma Tuhan Allah saja. Sebab Tuhan Allah menghakimi orang itu adil. Bapak Ibu dan Beta punya penghakiman itu tidak seimbang. Karena kadang-kadang kita menilai dari sisi yang salah. Amin. Nah, mari coba kita belajar. Bapak Ibu lihat ini. Tuhan terus bawa Beta tentang penghakiman. Jadi penghakiman ini agak lama. Karena Beta mau ketemu keluar dari sini, ketemu bukan orang-orang yang terbentuk lalu ketemu jadi hakim atas orang-orang lain. Amin. Karena ketemu semua juga hidup tidak benar. Betul gak sih? Kalau Bapak Ibu hidup benar, Bapak Ibu boleh hakimi orang sama papa.
Tapi selama Bapak Ibu tidak benar, jangan coba-coba hakimi orang. Tuh, ingat kisah waktu perempuan pelacur itu? Dorang bawa, lalu Yesus dorang mau hakimi dia. Tuhan Yesus bilang apa? Kalau diantara semua yang rasa diri tidak melakukan dosa, ambil batu lempar. Lalu apa yang terjadi? Iya. Yesus tunduk, Yesus coret-coret di tanah, kaki bukan kamu, tidak ada satupun. Karena apa? Tahu diri. Nah, Yesus tulis di tanah tuh, Yesus bilang, urus diri masing-masing. Maksudnya begitu, saya tulis ya, kita terlalu orang bilang ketus sesat. Tapi kira-kira, masa Yesus cakar-cakar di tanah? Kira-kira seperti itu. Urus diri saja masing-masing. Kalau ada diri terbetul, urus diri, jangan urus orang lain. Amin, amin, amin. Nah, Bapak Ibu lihat, mari beta bilang, Bapak Ibu lihat ini. Petrus pada satu kesempatan, Bapak Ibu ingat cerita itu keseng. Dia datang, dia tanya per Tuhan Yesus soal pengampunan kan? Ya, Bapak Ibu lihat, beta bilang gini. Orang yang hidup dalam kerajaan Allah, seharusnya dia adalah orang yang paling sangat-sangat terbiasa bikin rekonsiliasi. Tahu rekonsiliasi? Pernah dengar kata rekonsiliasi? Iya. Jadi orang yang sudah hidup terbiasa dalam kehidupan firman, kebenaran, dia pun kehadiran di mana-mana tuh pasti ada rekonsiliasi. Dia yang betah kalau ada persoalan yang lama tidak diselesaikan. Bapak Ibu dan beta adalah duta-duta rekonsiliasi kerajaan Allah. Katakan amin, amin. Ingat deh, siapa di sini yang 700 tahun saya bicara dan dia tamang? Ada kasih? Tolong juga rekonsiliasi cepat-cepat. Gitu ya? Ada yang sudah 1 abad saya bicara dengan teman? Atau ada benci orang? Tolong juga rekonsiliasi cepat-cepat. Seperti begitu, ya? Iya. Nah, Bapak Ibu lihat itu. Makanya Bapak Ibu lihat, beta mau bilang buat Bapak Ibu begini. Bapak Ibu dan beta harusnya adalah orang-orang yang terlatih suka rekonsiliasi. Orang yang tidak menghakimi itu orang yang suka merekonsiliasi. Ya, ada masalah datang atau bicara baik-baik. Selesaikan baik-baik. Amin. Supaya jangan katong buka celah for iblis masuk, Bapak Ibu. Amin. Kalau iblis masuk, Bapak Ibu akan dihancur sampai dihancurkan Bapak Ibu sehingga bisa punya kekuatan bangkit lain. Nah itu. Jadi ingat itu ya. Jangan pernah hakimi orang berdasarkan katong sudut pandang sendiri. Beta bilang ini ulang-ulang. Pepulan dari sini terbiasa membangun cara hidup. Lihat dia, nilai dia, tapi penghakiman sok Tuhan yang punya. Amin. Amin, amin. Iya. Yang berikut Bapak Ibu. Tadi beta bilang kerajaan Allah ada 3. Pertama tentang kebenaran. Kebenaran tadi itu di dalamnya ada integritas, kemudian tidak munafik, tidak menghakimi. Yang kedua, kerajaan Allah terdiri dari damai sejahtera. Oke? Damai sejahtera diambil dari kata Yunani eirene. Siapa pu anak ada kesama bagus pada perempuan eirene. Eirene itu punya arti begini, kemampuan untuk hidup berdamai dengan semua orang. Jadi eirene itu artinya kemampuan berdamai dengan semua orang. Jadi Bapak Ibu lihat, tadi beta bilang di atas, semua orang yang hidupnya ada di dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang jago untuk bikin rekonsiliasi. Karena eirene pun arti itu toh. Eirene pun arti itu apa? Kemampuan untuk hidup berdamai dengan semua orang. Coba Bapak Ibu perhatikan Matius 18 ayat 21. Coba tolong baca ayat itu. Matius pasal 18 ayat 21. Matius pasal 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Terus berikut teruslah. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Iya, oke, 70 kali 7 kali. Oke, Bapak Ibu perhatikan.
Yesus datang bikin pendekatan pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu tahu Yesus adalah orang Yahudi. Yesus orang Yahudi, Petrus orang Yahudi. Bapak Ibu, yang Petrus bilang buat Tuhan Yesus itu dia pakai standar saudara. Di situ kan ada dibilang kan? Saudara, ada kata saudara, Petrus bilang di situ? Ampuni saudaraku. Ya. Kenapa dia pakai kata saudara? Karena begini Bapak Ibu, ayat itu dia pengerti begini. Petrus tahu yang sangat menyakiti kalau orang yang paling dekat dengan katong yang menyakiti katong. Kalau orang jauh menyakiti sih apa-apa, tapi orang yang paling dekat menyakiti itu orang bilang sakitnya tuh di sini. Gitu ya? Sakitnya tuh di sini. Kalau orang jauh menyakiti ya katong emosi, marah, tapi habis-habis. Tapi kalau orang yang paling dekat, makanya Petrus tahu itu. Dia bilang bagaimana kalau ada saudara yang menyakiti. Dia pakai kata saudara. Itu sebenarnya gini, dia lagi tanya, bagaimana kalau orang yang paling dekat, orang yang terbiasa dengan katong, lalu sakiti katong punya hati. Lalu Petrus jawab sendiri tahu Bapak Ibu ya? 7 kali kah? Dia tahu karena standar orang Yahudi itu pun standar. Kalau ampuni orang mesti 7 kali dalam 1 hari. Itu tradisi sampai hari ini Bapak Ibu. Jadi di Yahudi kalau orang bikin salah 7 kali dalam 1 hari itu saya mesti ampuni, karena itu standarnya. Jelas. Kalau lewat dari itu beta sering tahu. Tapi yang tradisi Yahudi sampai hari ini 7 kali itu batas dorang. Bapak Ibu, orang Yahudi saja yang saya kenal Yesus saja, Taurat ajar dorang mengampuni 7 kali. Bapak Ibu yang kenal Yesus ampuni berapa kali? 7 kali 70 490. Bukan, ini realita hidup yang beta tanya nih. Bukan itu. Jumlahnya. Realita hidup. Bukan jumlahnya. Hah? Ingat. Ingat. Susah 1 kali ale bikin, 2 kali beta masih kasih ampun. Sampai 3 kali lagi ale picah. Nah, kalau orang Ambon, saya bisa, betul ke Seng? Untung baik beta sudah bertobat. Kalau Seng, saya habis. Betul ke Seng Bapak Ibu? Ingat ini, orang Yahudi pun standar Seng kenal Yesus. Dorang pakai 7. Bapak Ibu kenal Yesus 2 kali so emosi, 3 kali. Belum 7 kali Bapak Ibu sebuah orang. Ya. Lalu Yesus bilang apa per Petrus? Petet. Etus bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Bapak Ibu, 70 kali 7 berapa? Hah? Berapa? 490. Nah, mari beta kasih Bapak Ibu. Beta dulu juga sebelum belajar beta tahu yang itu ini. Padahal salah. Ternyata yang Yesus bermaksud dalam dia punya teks asli itu Bapak Ibu, 70 kali 7 itu sama dengan 70 pangkat 7. Jadi bukan 70 kali. Jadi Bapak Ibu, 70 kali 7. Jadi 70 kali 70 kali 70 kali 70 sampai 7 kali. Dia pun hasil begini. Beta kasih tahu saja karena besok kali tadi beta datang. 8 triliun 235 miliar 430 juta kali. 8 triliun 235 miliar 430 juta kali. Kalau mau tulisan malas. 8 triliun. Oke? Nanti pulang lah, kali sendiri lalu 8 triliun 235 miliar 430 juta kali pengampunan dalam 1 hari. Bisa Seng? Bisa mengampuni begitu ke Seng? Bapak Ibu waktu beta belajar ini beta goyang-goyang kepala. Dahsyat, ternyata 70 kali 7 itu bukan 490. Selama Bapak Ibu ketemu pemahaman selama ini kan 490 1 hari kan? Salah. Dalam teks asli 70 pangkat 7. Jadi 8 triliun 235 miliar 430 juta kali pengampunan dalam 1 hari. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, artinya begini Bapak Ibu, mari beta bilang,
kapasitas mengampuni itu sebenarnya ada for Bapak Ibu dan Beta. Waktu katong bisa hidup dalam kerajaan Allah. Orang yang tidak hidup dalam kerajaan Allah, dia tidak bisa mengampuni. Sulit Bapak, sulit mengampuni. Karena begini Bapak Ibu, tidak gampang Bapak Ibu bisa mengampuni tulus orang yang menyakiti Bapak Ibu. Karena katong punya kecenderungan sebagai manusia, kalau Bapak Ibu disakiti, Bapak Ibu pengen membalas. Gitu ya. Yesus tahu itu. Makanya waktu kita belajar tentang pengampunan di sini, Bapak Ibu ingat waktu murid-murid bilang tentang pengampunan, Yesus bilang kamu harus mengampuni. Murid-murid bilang apa? Tambahkanlah iman kami. Masih ingat pengajaran ini? Waktu murid-murid bilang tambahkan iman kami, arti dari kata tambahkan iman kami itu begini, Tuhan berbaring dengan katong juga. Karena dong sing mampu bikin 8.235.430.000.000 kali dalam satu hari. Makanya waktu bilang mengampuni, murid-murid tahu itu. Tuhan tidur yang katong juga. Kalau sih, siapa bisa mengampuni dengan triliun-triliun Bapak Ibu? Makanya beta bilang standar 7 kali saja katong sih bisa bikin akang. Apalagi triliun. Jadi ingat ya, orang yang bisa mengampuni cuma orang-orang yang hidup di dalam Kristus saja. Amin. Nah, karena gini, Yesus tuh dia kasih tunjuk teladan. Bapak Ibu kira waktu dia ngomong ini, dia sih yang bikin. Dia bikin kan? Terbukti waktu dia ada di kayu salib dia bikin sih. Bapak Ibu tahu bahwa waktu Yesus ada di kayu salib itu sebenarnya itu contoh pengampunan tanpa batas tuh. Dia ada di kayu salib, dia dihujat, dia dihina. Sebelum dia disalib, itu dia lagi baru dieluk-elukan masuk Yerusalem. Bapak Ibu ingat? Waktu dia masuk Yerusalem, semua orang bentangkan kain, lalu ambil daun-daun palem, lalu semua berteriak hosana bagi anak Allah. Dia lagi dieluk-elukan sebagai raja. Lalu pada satu sisi dia digiring, yang giring dia orang Yahudi sendiri kan? Giring dia, bawa dia di kayu salib, dibantai di situ. Bapak Ibu pikir bahwa pengajaran ini dia bilang dia bikin, dia bikin. Kalau sebagai dia punya Tuhan, dia bisa lawan, dia bisa turun saja dari salib situ toh. Kan dia punya kekuatan itu. Dia bisa suruh malaikat saja hajar semua yang ada nih. Tapi Bapak Ibu, katong punya Yesus adalah Allah berintegritas. Amin. Dia ajar, dia bikin, dia kasih contoh. Makanya Bapak Ibu lihat waktu dia diolok-olok sampai pada titik terakhir dia mau dibunuh, dia cuma bilang apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Kadang-kadang kalau ingat kalimat itu Bapak Ibu sampai di titik ini mau menangis. Kadang-kadang sakit di sini, tadi beta bilang, dengar orang cerita, dengar orang hujat, dengar orang cemooh, dengar orang fitnah. Tapi ingat kembali pandang salib, belum seberapa juga. Itu, yang berdarah-darah juga. Pada akhirnya, iya Tuhan, beta mau mengampuni. Amin. Jadi itu yang Bapak Ibu harus lakukan. Atau belajar banyak, kita berharap sih ada orang yang duduk di sini punya musuh. Amin, amin, amin. Tidak ada yang punya musuh. Orang boleh musuh kita, tapi kita tidak boleh musuh orang. Amin. Bapak Ibu tidak usah musuh. Bapak Ibu dimusuhi ting Bapak. Tapi kalau Bapak Ibu tidak boleh punya musuh. Bikin rekonsiliasi lebih baik, punya banyak teman lebih baik daripada punya banyak musuh. Betul gak sih? Orang-orang yang punya banyak teman tuh di mana-mana itu orang sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu, ya. Jadi potensi berdamai itu sebenarnya lebih banyak ada pada orang-orang yang dia punya hubungan baik dengan Tuhan. Nah, coba Bapak Ibu lihat kitab Roma 12 ayat 8, kita hampir selesai Bapak Ibu. Sorry agak panjang. Menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua. Iya. Roma pasal 12 ayat 18 bilang begini Bapak Ibu, sedapat-dapatnya kalau bisa berdamai, hidup berdamai dengan semua orang. Kalau di Alkitab Bapak Ibu, kalau dia pakai kata sedapat-dapatnya itu kurang pas. Karena kata bahasa Indonesia sangat terbatas Bapak Ibu. Tapi kalau dalam teks asli itu sih dia punya arti begini Bapak Ibu. Perdamaian itu kalau ketong bedah kata sedapat-dapatnya, berarti begini Bapak Ibu.
Ya kalau bisa, Kalau saya dapat kalau saya bisa ya saya nggak apa-apa. Beta mau berdamai dengan semua orang, itu kurang pas. Kalau dalam teks asli dia yang pakai kata itu. Dia punya arti begini Bapak Ibu. Perdamaian itu harus diusahakan. Itu wajib. Yang melakukannya katong. Bukan tunggu siapa benar siapa salah. Bukan karena beta, dia yang salah, dia yang harus duluan minta maaf. Bukan. Siapa yang mulai? Tapi begini Bapak Ibu, katong yang memulai. Jadi Bapak Ibu lihat, kata itu sebenarnya begini, berdamai itu bukan masalah siapa yang benar siapa salah, tapi katong yang sudah tahu kebenaran memulai duluan. Bisa? Jadi yang kata sedapat-dapatnya itu sebenarnya itu dia kurang terlalu pas. Kalau dia teks asli yang pakai kata itu, dia cuma bilang usahakan, yang katong yang sudah tahu kebenaran ini, usahakan berdamai. Jadi tidak boleh punya musuh siapapun. Amin. Gitu ya? Jadi Bapak Ibu dan Beta tidak boleh hidup punya musuh. Amin. Bukan sedapat damai, usahakan perdamaian. Diusahakan, bukan bicara siapa benar siapa salah. Harus. Coba bilang harus. Harus. Jadi perdamaian harus diusahakan. Tapi beta sing salah, beta juga pengharga diri masih ada, oh tidak. Kerajaan Allah tidak ada harga diri. Kau Bapak Ibu, ada yang harga mati. Orang yang hidup dalam kerajaan Allah, dia tidak ada punya harga diri. Isim bisa, ketemu bilang miskin-miskin begini tapi tetap miskin. Maksudnya tetap punya harga diri. Susah-susah begini tapi tetap punya harga diri. Kalau Bapak Ibu hidup cari Tuhan, Bapak Ibu harga diri keset. Amin. Jadi jangan coba-coba pertahankan harga diri di hadapan Tuhan. Dia Yesus saja dia tidak pentingkan harga diri sampai nanti kayu salib tuh harga diri di mana? Orang yang dibilang katanya Tuhan, katanya Nabi, katanya ini, kok bisa mati dengan cara sadis begitu? Bapak Ibu, Yahudi punya tradisi kalau mati salib tuh mati kutukan. Didoakan bilang ini Yesus model apa? Katanya Yesus, padahal terkutuk. Gitu ya? Nah, dia ada di situ supaya diambil kutuk yang ada di Bapak Ibu dan Beta. Dia ganti semua di situ. Amin. Bapak Ibu punya sakit, Bapak Ibu punya kutuk semua dia tanggung. Makanya Alkitab bilang dia rela terkutuk supaya Bapak Ibu dan Beta diberkati. Amin. Gitu? Jadi kalau masih dendam-dendam orang, ingat diri juga. Kalau masih saya suka orang, ingat juga musuhnya ketemu siapa. Begitu ya? Kalau masih jengkel-jengkel orang, pulang ingat renungkan ulang. Aduh, ketemu ini sing pantas untuk marah orang. Makanya beta kadang-kadang bingung, beta pun diri dulu dengan sekarang Bapak Ibu ya. Sekarang susah marah orang. Orang biar cerita ulang-ulang tapi padanya orang kalau datang hati, oh ya Tuhan beta mengampuni. Karena memang Tuhan ajar begitu. Sulit sekali marah orang. Beta bingung beta punya hidup ini. Tapi beta bersyukur karena memang itu Tuhan ajar. Bagaimana mau ajar orang kalau beta sasim praktek? Betul kan sih Bapak Ibu? Beta berani ngomong lama di soal pengampunan. Karena beta mau bilang besok lulus di sini. Beta sudah lulus di sini. Jadi kalau beta bicara pengampunan sudah lulus. Di beta saya tahu Bapak Ibu yang datang berapa banyak musuh yang Bapak Ibu punya. Berapa banyak orang yang masih Bapak Ibu simpan rasa sakit buat dia yang Bapak Ibu belum selesaikan. Pulang selesaikan sudah. Amin. Amin. Jangan sampai Tuhan datang Bapak Ibu masih simpan rasa sakit ya. Yang boleh aja. Jadi ingat itu baik-baik bahwa kalau bisa Bapak Ibu usahakanlah perdamaian dengan semua orang. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu yang ketiga, kerajaan Allah bicara tentang sukacita oleh Roh Kudus. Kata sukacita diambil dari kata Yunani cara. Tulisnya C-H-A-R-A. Kara. Bacanya kara, cara. C-H-A-R-A. Oke? Itu sukacita. Jadi Bapak Ibu, sukacita cara punya arti seperti begini Bapak Ibu. Sukacita karena kita memahami alasan dibalik peristiwa yang terjadi. Sukacita karena kita memahami alasan yang terjadi di balik peristiwa. Ya, sukacita karena kita memahami alasan yang terjadi di balik peristiwa yang kita hadapi. Beta kasih pemahamannya supaya Bapak Ibu mengerti tentang maksud kata itu apa. Bapak Ibu gini, kadang-kadang Bapak Ibu dan Beta melakukan sesuatu. Bapak Ibu kalau orang melakukan sesuatu dengan dia punya pemahaman bahwa di balik semua yang dia lakukan ini ada kekuatan, ada sukacita, ada kemenangan yang dia dapat.
waktu proses berjalan dia akan tetap stay di situ. Yes, amin. Karena alasan dia tahu bahwa di balik ini ternyata ada kemuliaan Tuhan. Amin. Begitu. Jadi yang dimaksud sukacita itu cara itu maksudnya itu. Melakukan satu tindakan karena su tahu di balik peristiwa itu ada sesuatu hal besar yang mau didapat. Amin. Amin. Jadi ingat gini, di dalam kerajaan Allah ada sukacita itu. Amin. 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 Bapak Ibu dan Beta ada di tengah-tengah dunia, ada di tengah-tengah persoalan hidup. Tapi ketong punya sukacita bersumbernya dari kerajaan Allah. Makanya ketong tetap stay sampai hari ini ikut Tuhan. Karena gini ketong tahu, biar capek-capek datang ibadah di sini, biar hujan-hujan datang, biar korban ketong punya tenaga pekerjaan. Tapi ketong ngerti bahwa di balik peristiwa ini ada kemenangan yang ketong miliki. Makanya Bapak Ibu tetap stay. Biar kata apapun Bapak Ibu tetap datang. Itu pengertiannya. Jadi cara pengertian begitu. Bisa? Bapak Ibu bisa paham? Amin. Jadi sukacita yang Bapak Ibu dan Beta terima tidak tergantung keadaan. Karena ketong sudah tahu, di balik ini Beta akan mengalami sesuatu yang hebat dengan Tuhan. Waktu persoalan hidup datang, Bapak Ibu ingat, sukacita tetap datang. Karena Beta sudah tahu ujung dari persoalan ini pasti kemuliaan yang Tuhan kasih. Amin. Iya. Bapak Ibu lagi sakit, Bapak Ibu tahu. Tetap sukacita karena di balik sakit ini ada kemuliaan Tuhan yang besar. Itu yang dikatakan cara. Amin. Amin. Jadi di dalam Tuhan itu ada sukacita. Amin. Jadi Beta berharap setelah Bapak Ibu dengar firman ini, Bapak Ibu benar-benar memahami. Ayat berikut dari ketemu pembacaan tadi, Beta terakhir tutup dengan teks ini Bapak Ibu, ayat ini. Coba lihat ayat 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Cara ini tuh cara apa? 3 hal itu. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Siapa yang hidup bikin 3 hal ini, Alkitab bilang begini, dia mendapat perkenanan Allah. Amin. Lalu dia dihormati oleh manusia. Kalau Bapak Ibu hidup berintegritas, hidup tidak menghakimi, Bapak Ibu tidak hidup munafik, Bapak Ibu bisa mengampuni orang, Bapak Ibu dihargai orang gak sih? Makanya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, 3 hal ini jadi kekuatan berkatong semua. Amin. Oke. Ini pengajaran yang hebat tentang kerajaan Allah. Kita berharap Bapak Ibu semua dengan firman ini bisa mengerti. Amin. Bahwa kerajaan Allah bukan bicara makan dan minum. Makan minum Tuhan sudah ambil alih. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan dandani, apalagi Bapak Ibu. Tapi kerajaan Allah bicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus. Tuhan berkati Bapak Ibu semua. Amin buat firman Tuhan. Tepuk tangan Allah yang luar biasa.